Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah manajemen konstruksi dengan materi yang berjudul On Value Management. Sebelum itu saya mengucapkan Panjiliumat yaitu Om Swastiastu. Sebelum saya menjelaskan materi PPT, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ide Bagus Komang Ananda Kusuma Putra, NIM 18 055 11038. Teman saya Jogi Ferry Maratosianduri 18 055 11042, dan teman saya Ananda Lanzawa 18 055 11048. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan dari pengertian on value analysis. Sebelum itu kita harus mengerti konsep on value, yaitu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pengelolaan proyek yang mengintegrasikan biaya dan waktu. Nah, di sini ada konsep on value menjadikan 3 dimensi, yaitu penyelesaian fisik dari proyek atau the person complete yang mencerminkan rencana penyerapan biaya atau budget cost. Biaya aktual yang sudah dikeluarkan atau yang disebut dengan actual cost, serta apa yang didapatkan dari biaya yang sudah dikeluarkan atau yang dapat disebut on value. Dari ketiga dimensi tersebut, dengan menggunakan konsep on value dapat dihubungkan antara kinerja, biaya, dan waktu yang berasal dari perhitungan varian biaya dan waktu atau disebut Fleming decouplement. Nah, di sini saya mengutip dalam makalah Bimo W. Sumurti et al. Tahun 1994. Dengan hal itu, on schedule atau ES analisis adalah salah satu bentuk terobosan teknis analitis yang berasal dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada jadwal, yang kedua ada ukuran, yang ketiga ada kinerja dalam satuan waktu, dan yang keempat ada bukan biaya. Nah, dengan dasar yang sama, on value management atau EVM, titik data yang digunakan. Nah, di sini ada indikator mirip dengan biaya berasal dari turunan dari jadwal yang diperoleh ukuran. Indikator ini memberikan status dan prediksi kemampuan untuk jadwal, analogi dengan biaya. Oke, lanjut. Dari pengertian on value analysis kita berlanjut kepada pengertian dari proyek itu sendiri. Nah, kita harus mengetahui pengertian dari proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang dalam prosesnya berlangsung dibatasi oleh waktu dan sumber daya yang diperlukan, dan ada pun persyaratan-persyaratan tertentu yang kita harus penuhi agar proyek itu terjadi dan berhasil secara maksimal. Nah, kita lihat di sini kita ada 3 indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu proyek. Dengan keberhasilan suatu proyek, kita akan mendapatkan hasil yang sangat baik pula. Kita kutip dari Soeharto Imam tahun 1997. Nah, untuk yang pertama kita ada on time atau tepat waktu. Dari hal itu, ketepatan dalam waktu penyelesaian proyek sesuai dengan yang dijadwalkan. Dengan kita menyelesaikan proyek dengan waktu yang sudah dijadwalkan atau tidak molor, ini akan berdampak baik karena dengan ketepatan waktu kita tidak akan menambah anggaran, tidak akan menyebabkan hal-hal negatif yang lainnya. Yang kedua yaitu ada on specification, yaitu tepat spesifikasi atau kualitasnya. Berasal dari spesifikasi yang telah ditentukan. Pemilik proyek menginginkan mutu pekerjaan proyek yang bagus. Nah, semua klien akan menginginkan proyek itu memiliki hasil yang sangat baik atau mutu yang sangat baik. Maka dari itu kita harus mengerti atau dalam proyek agar mendapatkan mutu yang sangat baik. Nah, yang ketiga yaitu on budget atau tepat anggaran atau biaya. Nah, ini berkaitan dengan on time tersebut. Dengan tidak adanya kemoloran, anggaran biaya sepertinya akan tepat sesuai apa yang diinginkan atau tepat pada persyaratan awal. Nah, lanjut dari pengertian proyek, kita berlanjut pada ada beberapa hal yang merupakan parameter penting bagi penyelenggara proyek yang di sini disebut diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Tapi dari hal tersebut ada beberapa
atau 3 batasan yang di atas yang memiliki kendala-kendala tertentu atau disebut triple constraint. Yang pertama itu ada anggaran. Di sini anggaran proyek yang dilaksanakan harus diselesaikan dengan biaya yang tidak boleh melebihi anggaran. Nah, di sini untuk proyek-proyek yang melibatkan dana yang sangat besar dan jadwal yang bertahun-tahun atau yang sangat panjang, anggaran ini ditentukan dengan tidak hanya berdasarkan dengan total proyek di akhir, tapi kita dilakukannya dipecah-pecah, yaitu dengan beberapa komponen atau dalam satu periode dibuatkan suatu anggaran. Nah, dengan hal tersebut, proyek ini bisa memenuhi sasaran anggaran proyek dalam beberapa periode tersebut. Yang kedua yaitu ada jadwal. Jadwal itu tersendiri proyek harus dikerjakan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan atau sudah dipersyaratkan. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah-masalah negatif, akan menimbulkan kenaikan budgeting atau meningkatkan kenaikan karyawan dan hal lain-lainnya yang sangat berdampak negatif. Yang ketiga yaitu ada mutu. Nah, di sini mutu atau hasil dari kegiatan yang kita buat. Kita harus memenuhi spesifikasi dan kinerja yang direncanakan dan dipersyaratkan. Yang berarti mampu memenuhi tugas yang dimaksudkan bahwa kita harus membuat suatu proyek dengan mutu yang sudah ada, yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, di sini ada gambaran cost, scope atau quality dan time dari 3 hal tersebut. Ini sangat berperan penting dalam suatu proyek dan sangat berkaitan antara 3 hal tersebut. Maka dari itu, dari 3 hal ini tidak akan pernah putus. Dengan adanya ini, proyek akan menjadikan sangat baik dan mendapatkan hasil yang masih baik. Nah, dari pengertian proyek, kita lanjut pada metode dan teknik pengendalian biaya dan waktu. Nah, di sini metode pengendalian proyek yang digunakan adalah metode pengendalian biaya dan waktu terpadu atau earned value. Metode ini mengkaji kecenderungan varian waktu dan varian biaya pada suatu periode selama proyek berlangsung. Imam Soeharto tahun 1997. Penjadwalan proyek merupakan salah satu elemen hasil perencanaan yang dapat memberikan informasi tentang jadwal rencana dan kemajuan proyek dalam hal kinerja. Nah, ada 2 metode teknis yang sering dipakai dalam proyek, dalam pembuatan penjadwalan proyek. Nah, di sini kita lihat pertama yaitu ada diagram balok yaitu Gantt chart. Yang kedua ada jaringan kerja atau network planning. Dari hal tersebut sangat berkaitan untuk keberhasilan dari suatu proyek tersebut. Nah, salah satu fungsi dari proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek adalah pengendaliannya, yang mempunyai tujuan utama meminimalisasi segala penyimpangan atau hal-hal negatif yang dapat terjadi dalam proses berlangsungnya proyek. Maka dari itu, semua hal yang positif akan dimasukkan dan hal negatif akan dibuang. Makanya perlunya pengendalian proyek dari hal-hal tersebut yang kita sudah bahas tadi. Lanjut dari earned value analysis. Nah, di sini metode earned value atau nilai hasil adalah metode pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan waktu proyek secara terpadu. Nah, metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu periode pelaporan dan memberikan informasi perkiraan biaya yang dibutuhkan dan waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat pelaporan. Dari metode earned value analysis atau nilai hasil dan dari metode analisis varian. Metode analisis varian adalah metode yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal suatu kegiatan
proyek konstruksi. Nah, dalam metode ini identifikasi dilakukan dengan membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan dengan biaya anggaran. Nah, di sini analisis varian dilakukan dengan pengumpulan informasi kemajuan proyek pada saat pelaporan dengan menghitung jumlah unit pekerjaan yang telah diselesaikan. Nah, kemudian dibandingkan dengan perencanaan atau melihat tentang penggunaan sumber daya. Baik, perkenalkan, nama saya Jogi Shanturi. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Tugus. Materi selanjutnya yaitu variance dengan grafik S. Cara lain untuk memperlihatkan adanya variance adalah dengan menggunakan grafik. Bentuk kurva yang menyerupai huruf S disebabkan kegiatan proyek sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan pada awalnya bergerak lambat. Yang kedua, berikutnya kegiatan bergerak cepat dalam waktu yang lebih lama. Yang ketiga, akhirnya kecepatan kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir. Pada gambar di samping, grafik S akan menggambarkan kemajuan volume pekerjaan. Bila grafik tersebut dibandingkan dengan grafik serupa yang disusun berdasarkan perencanaan dasar, akan segera terlihat jika terjadi penyimpangan. Penggunaan grafik S dijumpai dalam hal berikut. Yang pertama itu pada analisis kemajuan proyek secara keseluruhan. Yang kedua, penggunaan seperti di samping, tetapi untuk satuan unit pekerjaan atau elemen lainnya. Yang ketiga, pada kegiatan engineering dan pemulihan untuk menganalisis persentase penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, pada kegiatan konstruksi, yang mana untuk menganalisis pemakaian tenaga kerja atau jam orang, dan juga untuk menganalisis persentase penyelesaian pekerjaan-pekerjaan lain yang dinyatakan dalam unit versus waktu. Yang selanjutnya, konsep nilai hasil atau earned value. Konsep nilai hasil atau earned value konsep adalah suatu konsep untuk menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan atau dilaksanakan, atau budget cost of work performed. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang diselesaikan, maka konsep ini mengukur besarnya unit pekerjaan yang telah diselesaikan pada suatu waktu dan dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan dasar asumsi tertentu, metode tersebut dapat dikembangkan untuk membuat perkiraan atau proyeksi keadaan masa depan proyek. Metode konsep nilai hasil ini dapat diperkirakan berbagai kemungkinan, diantaranya yang pertama, dapatkah proyek tersebut diselesaikan dengan dana yang sisa ada? Yang kedua, berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek? Dan yang ketiga, berapa besar proyeksi keterlambatan pada akhir proyek bila kondisi masih sama seperti saat pelaporan. Yang selanjutnya, indikator-indikator yang dipakai dalam metode konsep nilai hasil antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu BCWP atau Budget Cost of Work Performed, yang mana BCWP itu menunjukkan hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, BCWS atau Budget Cost of Work Schedule, yang mana merupakan anggaran suatu paket pekerjaan yang disusun berkaitan dengan jumlah pelaksanaan. Yang ketiga, ACWP, yang mana ACWP itu merupakan jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan, yaitu segala biaya pengeluaran dari paket kerja termasuk perhitungan overhead. Konsep-konsep tersebut dapat digambarkan dalam satu grafik seperti gambar yang berikut. Selanjutnya, konsep nilai hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan. Bila ditinjau dari jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, berarti konsep ini mengatur besarnya unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini dapat diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan, yang dapat ditulis dengan rumus nilai hasil sama dengan persentase penyelesaian dikali anggaran. Seperti yang terlihat pada grafik ini, keterangannya yang pertama itu adalah persentase penyelesaian yang dicapai pada saat pelaporan. Yang kedua, anggaran yang dimaksud adalah real cost biaya proyek. Indikator-indikator yang digunakan. Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan membuka perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya aktual atau actual cost, nilai hasil atau in value, dan jadwal anggaran atau plan value. Yang pertama, biaya aktual atau actual cost sama dengan AC.
Biaya aktual atau actual cost sama dengan AC atau actual cost of work performed adalah jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada kurun pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal pelaporan, misalnya akhir bulan, yaitu catatan segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode akuntansi termasuk perhitungan overhead dan lain-lain. Yang selanjutnya, nilai hasil. Nilai hasil atau end value sama dengan EV atau budget cost of work performance atau BCWP, yang merupakan nilai pekerjaan yang telah selesai terhadap anggaran yang disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka AC atau actual cost dibandingkan dengan EV atau end value, akan terlihat perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk maksud tersebut. Yang selanjutnya, jadwal anggaran. Jadwal anggaran atau plan value atau PV atau budget cost of work schedule atau BCWS menunjukkan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Di sini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal, dan lingkup kerja, yang mana setiap elemen pekerjaan telah dialokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan pekerjaan. Yang selanjutnya, varians biaya dan jadwal terpadu. Pada sebelumnya telah disebutkan bahwa menganalisis kemajuan proyek dengan analisis varian sederhana dianggap kurang mencukupi karena metode ini tidak mengintegrasikan aspek biaya dan jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka menggunakan indikator PV atau plan value. EV dan AC digunakan dalam menentukan varians biaya dan varians jadwal secara terpadu. Varians biaya atau cost variance atau CV dan varians jadwal atau schedule variance diinformasikan sebagai berikut. Varians biaya atau CV sama dengan EV dikurang AC atau CV sama dengan BCWP dikurang ACWP. Negatif sama dengan cost overrun atau biaya di atas rencana. Dan 0 itu sama dengan sesuai biaya. Kalau positif sama dengan cost underrun atau biaya di bawah rencana. Variance jadwal atau SV sama dengan EV dikurang PV atau SV sama dengan BCWP dikurang BCWS. Yang mana negatif itu adalah terlambat dari jadwal, dan 0 itu sama dengan tepat waktu, dan positif itu lebih cepat dari jadwal. Indeks produktivitas dan kinerja. Pengelolaan proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya, cost performance index yaitu CPI, dan indeks kinerja jadwal yaitu scheduling performance index yaitu SPI. Indeks kinerja biaya mendapatkan rumus atau EV per AC atau SCP itu BCWP atau per ACWP. Dengan kriteria indeks kinerja atau performance indexnya itu A, indeks kinerja lebih kecil dari 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang telah direncanakan. Bila anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk indeks kinerja lebih besar daripada 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik daripada perencanaan. Dalam arti, pengeluaran lebih kecil daripada anggaran atau jadwal lebih cepat dari rencana. Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila didapat angka yang terlalu tinggi, berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan sangat baik. Perlu pengkajian lebih dari apakah mungkin perencanaan atau anggaran yang justru tidak realistis. Nah, F. Proyek pengeluaran biaya dan jangka waktu. Penyelesaian proyek membuat perkiraan biaya waktu atau jadwal penyelesaian proyek berdasarkan atas indikator yang diperoleh saat pelaporan akan memberikan petunjuk besarnya biaya pada akhir proyek, yaitu Estimate at Completion atau EAC. Dan perkiraan waktu penyelesaian proyek, Estimate Completion Date atau ECD.
Perkiraan biaya atau jadwal bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Bila kecenderungan yang ada pada saat pelaporan tidak mengalami perubahan. Bila pada pekerjaan tersisa dianggap kinerjanya tetap seperti pada saat laporan, maka perkiraannya biaya untuk pekerjaan tersisa atau EPC adalah rumusnya seperti berikut. Untuk perhitungan akhir biaya konstruksi, dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi seperti dijelaskan pada tabel 2.2 seperti berikut. Nah, di sini ada rumus-rumus asumsinya performa biaya yang akan datang akan sama dengan seluruh performa biaya masa lampau, rumusnya di sebelah kanan. Ada performa biaya yang akan datang akan sama dengan 3 alat pengukur masa lampau. Performa biaya yang akan datang akan dipengaruhi penambahan permukaan yang jatuh pada masa lampau. Dan performa biaya yang akan datang akan digabungkan pada beberapa porsi dari indeksnya. Nah, di atas ini ada rumus-rumusnya. Yang dimana BAC itu budget at completion adalah anggaran biaya proyek keseluruhan, ada SPI, ada schedule performance index atau indeks kinerja jadwal, atau ada CPI juga, cost performance index, indeks kinerja biaya, ada ETC juga, estimate temporary cost, perakiraan biaya untuk pekerjaan tersisa, atau EAC, estimate temporary cost, perkiraan total biaya proyek. Dan ada ECD, ada ECD yaitu estimate completion date atau perkiraan total waktu proyek. Estimasi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk material tenaga kerja, peralatan dan jasa subkontraktor untuk pelaksanaan proyek sesuai rencana dan spesifik dalam lingkup dari pekerjaan. Pekerjaan subkontraktor merupakan paket kerja yang terdiri dari jasa dan material yang disediakan oleh subkontraktor. Inti dari perkiraan biaya secara detailing adalah yang didasarkan pada penentuan jumlah material, tenaga kerja, peralatan, dan jasa subkontraktor, yang merupakan bagian terbesar dari biaya total proyek, yaitu kisaran antara 85%, yaitu RITS 1994. Yang terdiri dari biaya peralatan sebesar 20-25%, material curah 20-25%, biaya konstruksi di lapangan yaitu tenaga kerja, material, jasa subkontraktor hingga 45-50%. Biaya untuk peralatan bisa berupa biaya penyewaan ataupun biaya pembelian peralatan konstruksi yang digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi seperti truk, crane, forklift, grader, scraper, dan sebagainya. Biaya tidak langsung. Dalam menentukan estimasi biaya proyek dikenal biaya tidak langsung, yaitu umumnya disebut dengan biaya overhead, yang terdiri dari biaya overhead di lapangan dan overhead kantor. Overhead di lapangan adalah termasuk semua biaya untuk operasi dari semua aktivitas pekerjaan di lapangan yang tidak termasuk dalam biaya langsung. Biaya tidak langsung di lapangan atau overhead lapangan berkisar antara 8 hingga 12% dari total biaya. Sedangkan biaya overhead kantor adalah 3-5% dari total biaya konstruksi. Kata RITS tahun 1994. Beberapa bagian utama dari biaya overhead di lapangan diantaranya adalah yang pertama, biaya pengadaan bangunan sementara dan berbagai fasilitas proyek sebagai pagar, gudang, direksi kit, jalan masuk, kantor, drainase, perumahan sementara untuk tenaga kerja. Dan yang kedua, gaji karyawan dan staf di lapangan. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan lokasi proyek. Yang keempat, sistem utilitas kebutuhan proyek seperti air, listrik, telepon. Dan yang kelima, pengaturan material dan gudang. Yang keenam, transportasi dan perlengkapan konstruksi seperti lift, crane, truk. Dan yang ketujuh, perubahan tenaga kerja. Yang kedelapan, alat komunikasi dan penyelayanan. Dan 9, biaya laboratorium, pengujian lapangan, biaya pengawasan. Dan 10, dewatering atau pemompaan air tanah dan sebagainya. 11, biaya overhead kantor meliputi antara lain gaji karyawan dan staf kantor.
peralatan dan kebutuhan kantor, sewa kantor, pemasaran, reklame, sistem mobilitas kantor, listrik, telepon. Adapun asuransi, pembayaran bunga pajak pinjaman bank, pengurusan izin, dan pajak PPN, PPH, sumbangan atau pungutan, biaya perjalanan dinas, dan akomodasi lain-lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.